teman-temannya lain, yang mana sebagai PMI kan kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, terutama di bidang kesehatan, atau siapa tahu kita punya masalah di tempat kerja, tiba-tiba kita dipulangkan, itu kan salah satu yang tidak terencana. Itu pasti lebih sulit nanti hidupnya menjalani di rumah seperti itu. Nah, itu kita juga sampaikan, edukasi teman-teman bahwa yang sudah terencana pun perlu proses yang lumayan panjang, apalagi yang dadaan seperti itu. Makanya dengan wadah organisasi ini sangat bagus sekali, kita saling sharing pengalaman dengan teman-teman itu, pengalaman masing-masing baik ataupun yang buruk itu sebagai referensi kita, sehingga kita bisa sebagai PMI, sebagai satu kesatuan komunitas yang punya solidaritas yang sama ya, itu kita bisa maju bersama gitu, saling bahu membahu dalam wadah ini. Dan nanti kita wujud nyatanya juga kita sudah ada Koperasi Jasa BSA sebagai tempat untuk kita berusaha bersama-sama seperti itu. Oke, ini sejak kapan didirikan BSA, Koperasi BSA, Pak? Koperasi BSA itu kan awal mulanya dari organisasi BSA dulu. Organisasi BSA seperti Pak Eka tadi sampaikan itu kita berdiri pas saat pandemi sekali itu. Oh, 2019. Pandemi di Indonesia kan Desember 2019 ya. Kalau BSA itu 1 April ya, 2020. Oh. Ya, kita bentuk organisasi dengan diinisiasi oleh Pak Eka, merangkul teman-teman yang sudah ex kapal gitu, yang menjadi pengurus. Kemudian pada bulan September 2020 kita sepakat untuk membuat Koperasi Jasa BSA ini. Oh gitu. Seperti Berarti paling tidak sudah membantu para PMI ya Pak yang membutuhkan gitu ya. Sudah banyak sekali. Sudah banyak ya nasabah PMI-nya ya. Jadi sebagai informasi untuk Koperasi Jasa BSA kita ada 3 unit usaha yang sudah berjalan. Yang pertama usaha pokok kita yaitu BSA Kulit, yaitu tempat pelatihan dan pendidikan bagi anak-anak yang mau bekerja di kapal pesiar, maupun di land base, maupun di hotel di Bali ataupun di luar negeri. Kemudian ada usaha pendukung, yaitu pengurusan dokumen untuk mengakomodasi teman-teman yang mau renew dokumen, sehingga kita membantu mereka memfasilitasi dalam pengurusan tersebut. Kemudian yang ketiga ini yang sangat banyak dimanfaatkan oleh anggota kita, yaitu usaha tambahan, yaitu usaha simpan pinjam. Ya. Jadi untuk saat ini untuk keanggotaannya ya, sebagai informasi tambahan, kita yang boleh bergabung di Koperasi Jasa BSA yaitu yang pertama adalah Seaman, itu pelaut di Buleleng. Kemudian PMI selain pelaut yang kerja di land base, di hotel, di spa dan lain sebagainya, itu boleh bergabung. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya juga siswa peserta didik kita BSA boleh bergabung. Sejak dini harus lebih diberikan edukasi Pak ya, biar nggak seperti seniornya gitu kan. Secara terutama kan dari segi mental dan lain sebagainya, manajemen keuangan itu yang paling penting kita sampaikan, supaya kita contoh teman-teman kita yang sudah senior yang berhasil gitu, yang agak kurang berhasil, itu kita jadikan sebagai pembelajaran. Dan sampai saat ini untuk siswa-siswi kita yang sudah kita bantu pembiayaan berangkatnya itu sudah mencapai 1,4 M. 1,4 M, oke. Itu kemana, ke negara mana saja Pak? Oh, itu hampir seluruh dunia. Seluruh dunia, oke. Seperti itu. Dan jumlah muridnya sekarang berapa Pak? Kalau sekarang di BSA Kulit untuk tahun 2023 itu kita mencapai 260 siswa. 260 siswa, oke. Kalau dari 2021 ya itu udah lumayan sih. Ada peningkatan gitu Pak ya. Sudah. Berarti di Buleleng ini khususnya banyak peminatnya ya untuk bekerja keluar untuk begitu. Saat ini walaupun kita sudah pernah ada pandemi ya, setelah pasca pandemi ini minat masyarakat untuk kerja ke kapal itu dan juga ke land base itu masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi ya. Tinggi karena mungkin mereka dari segi penghasilan juga lebih dari di sini. Dan juga yang paling penting manfaatnya ya pengalaman itu.
Ya, kan tidak semua orang bisa mengetahui negara lain gitu. Jadi salah satu cara untuk tahu negara lain ya dengan kerja ke sana gitu. Bekerja sambil liburan itu mungkin itu Tujuannya kan, gitu itu ya. kan manfaat yang luar biasa juga selain dari segi finansial itu. Ya, apalagi Bapak selama 12 tahun ini sudah menjadi PMI. Iya, yang saya rasakan kan saya dari segi pengalaman ini agak sombong sedikit ya. Kita kan tahu hampir seluruh dunia. Ya, 5 benua itu kita tahu. Gratis Ya, lagi ya Pak gratis lagi gitu. Dibayar lagi. Ya, Dibayar itu, lagi. Itu hal-hal positifnya. Kemudian hal-hal negatif lain itulah sebagai PMB itulah yang perlu kita carikan solusi duduk bersama Iya. supaya kita meminimais lah Betul. hal-hal yang buruk tersebut. Berarti pinter-pinter memanajemen keuangan Ya, ya intinya itu Pak ya. sebenarnya ya. Jangan sampai Kan, terlena gitu ya. Sebenarnya potensi Banyak godaan nggak sih Pak di sana ya, bekerja? itu sih relatif sih. Oke. Relatif. Di sana juga pasti godaannya besar. Mm-mm. Di sini pun pasti ada godaan gitu. Oke. Tapi itu ya relatif kepada personal masing-masing ya. Iya, iya. Tapi yang intinya kalau kita sudah ke sana itu peluang untuk jadi sukses itu tinggi sebenarnya. Itu karena dari segi finansial lebih. Nah, itulah yang kita harus edukasi. Asalkan kita bisa gitu ya. Itu yang kita edukasi sama teman-teman di sini dalam wadah organisasi BSA dan Koperasi Jasa Besa Oke. untuk mengedukasi teman-teman Halo. biar Iya. sukses gitu. Baik, mohon izin ya kepada kedua narasumber, sudah ada pendengar yang beratensi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Ya, mohon maaf volume radionya Bapak. Bisa. Selamat pagi. Iya, volume radionya bisa dikontrol atau mungkin agak jauh dengan tempat Bapak dekat dengan radio. Cukup monitor melalui handphone ya Pak ya supaya tidak feedback. Ya. Sudah ini? Sudah? Halo. Iya, halo. Dengan Bapak siapa? Saya dari Bapak Robi dari Desa Penglatan. Pak Robi di Penglatan, nggih. Iya. Profesinya apa Bapak? Kenapa Ibu? Profesinya apa hari sekarang? Kebetulan saya pelaut juga. Oh, ex atau masih menjadi? Masih aktif. Masih aktif. Ini kebetulan habis kontrak atau gimana Pak? Oh, masih baru vacation, baru datang. Oh, baru vacation. Oke. Wah, ini sharing-sharing Bapak, silakan. Iya, saya mendengar percakapan Bapak siapa namanya? Bapak Putu Eka Saputra dan Bapak Ketut Dharma Satya. sama Pak Ketut ya. Nggih. Itu sangat inspiratif sekali. Kebetulan saya kan sudah lama juga di kapal. Selama ini nggak ada tujuan yang pasti untuk kedepannya. Setelah mendengar percakapan itu kok rasa-rasanya bagus sekali gitu loh. Iya. Sangat inspiratif. Terus kalau seandainya saya ingin bergabung ke BSA, itu bagaimana caranya, prosesnya seperti apa, terus keuntungannya seperti apa kalau kita bergabung ke BSA gitu loh. Mungkin Oke. Pak Eka bisa menjelaskan bagaimana caranya bergabung ke BSA gitu. Baik. Itu saja pertanyaannya Bapak? Ada Terus pertanyaan lain? Yang kedua, untuk kebetulan ini kan ada keponakan juga ingin berangkat ke kapal pesiar. Apakah ada rekomendasi untuk ke beta kuliah itu seperti apa gitu loh? Istilahnya bagaimana caranya mendaftar di sana? Oke. Ya, gitu aja Bu. Itu Terima saja kasih. Bapak. Baik, terima kasih Pak Robi ya yang ada di Penglatan. Ini kebetulan juga pelaut ya. Selain Pak Robi, kita masih menantikan atensi pendengar lain di 24644. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Selamat Bapak siapa pagi. di mana? Saya dengan Wayan dari Sawan. Pak Wayan di Sawan ya? Ya, Iya, profesi Saya- sekarang apa Bapak? profesinya pedagang, Bu. Oh, pedagang. Mau menjadi pelaut? Ya, mungkin karena saya sambil bawa mobil dan mendengarkan tadi percakapan atau informasi yang saya dapatkan tadi sambil mendengarkan radio sambil jualan gitu. Karena saya mempunyai adik Iya. yang rata-ratanya sama mungkin dari golongan tidak mampu gitu. Nah,
Jadi sambil saya mendengarkan radio ini, saya menjadi dapat inspirasi baru. Terinspirasi, untuk adik saya. oke. Ya, Mm-mm. apalagi dengan situasi saat ini, apa yang kita rasakan di tempat saya, terutama bekerja, ini sangat sangat kurang lah. Jadi saya mendengarkan pemaparan dari narasumber tadi di radio, Mm-mm. dan itu sangat membuat saya menjadi agak sedikit tertarik kepada adik saya nantinya. Oke. Mungkin pertanyaan saya Mm-mm. dari narasumber keduanya adalah, karena ini berhubungan dengan finansial katanya, bagaimana caranya adik saya yang kira-kira nantinya mempunyai cita-cita ke luar negeri agar bisa dijembatani, karena bagi kami finansial itu sangat mendukung untuk keberangkatan, kan itu utama. Kalau kita tidak mempunyai modal, gimana caranya? Walaupun bisa salah satunya punya skill atau gimana, mungkin itu yang saya dengar, karena ada koperasi. Nah, banyak dari masyarakat ini kemampuan finansialnya, terutama di Singaraja, kan itu yang menjadi kendala. Nah, bagaimana caranya agar anak ini nantinya bisa kuliah ataupun bisa bekerja dibantu oleh BSA itu. Baik, itu saja pertanyaannya Bapak? Ya, mungkin hanya itu aja pertanyaannya. Nggih. Sambil saya mendengarkan bagaimana sih solusinya. Nggih. Terima baik. kasih banyak Bu Ayu dan Inggih. termasuk narasumber. Semoga nantinya kita bisa mendengarkan sesuatu yang bagus. Iya. Baik. Ya, Pak. terima kasih terima Pak kasih. Wayan ya. Selamat berjualan kembali Bapak, hati-hati di jalan karena ini sedang mengendarai mobil tadi sambil monitor Pro 1. Selain Bapak Wayan yang ada di Sawan, kita masih menantikan atensi pendengar lain dan nampaknya sudah ada WhatsApp dari Pak Romi. Selama ini Pak Romi mendengar istilah Tenaga Kerja Indonesia TKI, Tenaga Kerja Wanita TKW dan PMI yang diinteraktifkan sekarang sesungguhnya di mana letak perbedaan ketiga jenis nakar tersebut. Warga kita sering kena tipu dalam PMI atau TKI dan TKW, apa yang menyebabkan? Saran apa yang bisa Bapak berikan, maksudnya kedua narasumber yang bisa berikan agar saudara-saudara kita tidak kena tipu dalam ketenaga kerjaan seperti PMI. Tapi sebelum semua dijawab, baik itu apa yang disampaikan ataupun yang ditanyakan oleh Pak Robi, Pak Wayan dan juga Pak Romi, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya Lithoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. Duh, kok susah sih cari kerjaan? Udah naruh lamaran sana sini, gak ada panggilan juga. Mau kerja di luar negeri nggak? Hah? Luar negeri? Serius? Serius, gajinya gede loh. Mau dong, caranya gimana? Gak ilegal kan? Enggak, gampang caranya. Yang penting kamu siapin dulu duitnya. Jalur ini resmi kok, aman. Gunakan jalur resmi untuk berangkat bekerja ke luar negeri yuk, agar terhindar dari jerat sindikat perdagangan manusia. Stop PMI ilegal.
sana ada pasar baju impor loh. Wah, masa sih? Iya beneran, barangnya pasti bagus-bagus. Ayo kita ke sana yuk sekarang juga. Sampai kapan? Terus selain baju ada apa lagi sih? Banyak sis. Ada tas. Wow. Ada sepatu, Aduh. celana, Ya. sendal, elektronik juga ada sis. Semuanya dari luar negeri, import. Keren dong ya. Iya keren banget. Yuk kita cus yuk. Bentar dulu. Nopi kamu ikut nggak? Yuk ikut yuk. Aduh, enggak deh. Aku kan lebih suka barang-barang lokal. Aku cinta produk Indonesia. Lagian produk Indonesia nggak kalah keren kok dari yang lain. Hargai karya-karya anak bangsa dengan membeli dan menggunakan produksi dalam negeri. Cintai produk-produk Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Singaraja. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken dan sharing seputar topiknya aktivitas PMI pasca pandemi. Tentu saja bersama dua narasumber, Bapak Putu Eka Saputra SE selaku Ketua Bali Seamen Aliansi Asosiasi PMI Pelaut Bali dan juga Bapak Ketut Dharma Satya SAP selaku pengurus Koperasi BSA. Silakan ditanggapi oleh kedua narasumber apa yang disampaikan oleh Pak Robi di Penglatan, Pak Wayan di Sawan, dan juga pertanyaan dari Bapak Romi melalui WA Pro 1. Tapi sebelum ditanggapi, kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu, Pak Sutaya, silakan Bapak. Itu yang ikut Niki, sedikit saya ingin menanyakan ya, bukan ya. Juga itu sering itu banyak ditanya oleh orang tua, oleh anak-anak yang memang ya ingin bekerja di luar negeri ya. Nah, karena terus terang ini sangat menjanjikan itu, karena di DJ Kulo banyak sekali itu sudah berhasil, sehingga banyak sekali orang tua ingin ya. Hanya permasalahan sekarang itu masalah modal itu yang sering menjadi pemikiran. Tapi seperti yang sampaikan tadi dari perkumpulan itu apakah itu koperasi atau apa itu di sana itu akan diberikan pelatihan itu ya, juga nanti akan diberikan modal dalam arti sudah menjadi dia ya mahasiswa lah di sana itu, sehingga dia itu akan bisa pinjam. Apakah nanti kalau modalnya itu dipinjam di sana, nanti untuk pembayarannya jadi angsurannya itu apakah dicicil itu setelah dia sudah bekerja. Nah, itu yang paling penting, sebab hal inilah yang menjadi kendala sering itu di ya desa-desa itu, karena secara umum orang-orang yang bekerja di luar negeri ini pada umumnya adalah kebanyakan itu ya, jadi keluarga-keluarga yang boleh dikatakan lah dari ya ekonomi yang sedang ke bawah itu ya, sehingga ingin untuk itu. Nah, jadi untuk itu dia mohon itu apakah memang nanti diberikan jaminan ataupun mungkin diberikan pinjaman di sana untuk cicilannya nanti setelah dia sudah mendapat gaji itu pada waktu dia sudah bekerja. Itu yang pertama. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini sebab yang lain sudah dia menanyakan tentang bagaimana prosedurnya. Nah, dia hanya minta itu supaya mungkin kalau bersedia dikirimkan nomor HP-nya ya. Ini nomor HP ini penting untuk bisa berkomunikasi. Sekian, selamat, dan mudah-mudahan lah. Jadi dengan seperti ini banyaklah orang tua yang memang berminat untuk menyekolahkan ataupun dia mengirim anaknya bekerja di luar negeri ini bisa terwujud. Sekian, makasih Om Sakti, Om Rahayu. Inggih, matur suksema Pak Sutaya di Tejakula, nanti akan disampaikan ya nomor yang bisa dihubungi sebagai jalur
jalur apa nih? Jalur darat ya. Jalur menuju puncak. Jalur menuju puncak komunikasi ya. Siapa tahu di antara pendengar ada saudara ataupun punya anak berminat bekerja ke luar negeri. Jadi BSA bisa menjembatani begitu ya. Oke, silakan untuk ditanggapi. Baik Bu Ayu, saya akan tanggapi dulu pertanyaan dari Bapak Robi dan Bapak Wayan dari Sawan ya. Dari Sawan ini hampir pertanyaan yang kedua itu hampir sama nih, cara bergabung untuk anaknya, saudaranya ke BSA Kulit. Terus yang Pak Robi, bagaimana cara bergabung di BSA? Kebetulan saya sapa dulu Pak Robi. Selamat pagi Pak Robi, salam jangkar gitu. Itu salam kita. Salam di jangkar ya. Okay. Kalau di BSA beda lagi. Bersama BSA pasti bisa. Apapun harus bisa kita. Itu kita tanamkan itu. Jadi Pak Robi sekarang masih aktif di kapal pesiar. Kalau mau bergabung, persyaratan cuma gampang, KTP aja. KTP, terus itu bergabung untuk organisasi BSA-nya. Kalau mau bergabung di koperasinya, KTP sama itu ada tabungan. Ya, itu lokasi koperasinya di mana? Jadi pendengar biar tahu. Di Jalan Cempaka nomor 15. Jalan tempat Cempaka. Sekolah kita juga gitu. Jadi tinggal bergabung, datang aja ke BSA untuk menjadi anggota koperasi. Bergabung itu ada simpanan minim untuk pertama bergabung menjadi koperasi BSA itu sendiri. Jadi datang aja untuk anaknya. Ini kedua ini pertanyaan kan anak atau saudaranya. Saudara, iya. Kalau ingin bergabung, ini program kita hampir banyak kita sesinya buka. Yang lain kan mungkin ada diploma 1, 2. Kita ini lebih persingkat lagi bagi yang sudah bisa dan yang memiliki modal yang kecil, supaya mempunyai juga kesempatan untuk bekerja di luar negeri gitu. Oh, ini berarti memang ada kriterianya begitu ya, persyaratannya ya Pak ya. Dari kursus hospitality dulu kita. Itu kursus hospitality selama 3 bulan, itu biayanya sangat terjangkau. Kemudian ada kelas eksekutif 3 bulan teori sekolah, 3 bulan magang training. Nominal tak bisa nyebut ya, karena harganya sangat rendah. Terus diplomanya pun harganya di bawah 10-an gitu, di bawah gitu. Karena semua bisa mengaksesnya itu. Kalau mau bergabung silakan aja, kita buka kelasnya di Januari, April, Juli, Oktober. Itu kelasnya banyak kita kelasnya. Yang untuk diploma khusus Juli dia. Untuk fresh graduate yang baru-baru lulusan SMA atau SMK. Kadang-kadang kan ada yang sudah lama SMA-nya sudah 5 tahun. Kan itu ada kelasnya kita di eksekutif. Oh gitu. Iya. Berarti nggak semua disamakan gitu ya. Yang lama-lama itu kita akomodasi. Pembelajaran beda. Itu cara bergabungnya di sana, dan bisa nanti kalau mau bergabung di koperasi siswanya kena uang sedikit, nabung sedikit maksudnya 200.000 bisa memiliki usaha ini. Oh gitu, iya. Itu di koperasi lebih ringan ya untuk siswa. Berarti uang pendaftaran hanya 200.000. Itu rekennya kayak nabung gitu ya Pak nabung, ya? Itu kan nanti dapat SAU-nya dari 200.000 itu. Oh gitu, iya. Mau sekolah udah dapat penghasilan dia. Karena usaha udah jalan kan, daripada usaha yang belum jalan kan masih mikir. Ini usaha udah jalan, udah ada profit. Mulai bergabung sudah dapat profit. Kalau mau profit banyak ya tambahi tabungannya kan begitu ininya. Nah itu pertanyaan Pak Wayan sama Pak Robi ya. Kalau mau bergabung ya. Dan itu keuntungannya berarti ya, tadi ya Pak Robi juga mempertanyakan kalau bergabung apa keuntungannya. Dan caranya mendaftar berarti langsung saja ke Jalan Cempaka gitu ya, untuk mengisi data diri. Manfaatnya berarti bergabung dengan koperasi ini yang pertama dapat meminjam dengan bunga yang murah. Tapi khusus bagi yang memang sekolah di BSA College-nya gitu ya. Okay. Anggota dan siswa. Untuk biaya keberangkatan itu bisa minjem di koperasi yang menyembatani gitu. Nanti di koperasi itu sistemnya sudah transparan dan digital nantinya, dan bisa mengajukan pinjaman melalui m-banking koperasi, nanti ada m-bankingnya itu. Serba mudah nanti itu, dan manfaatnya dapat SAU juga setiap tahun. Setiap erat gitu ya. Setiap erat dapat SAU. Kemudian dia bisa menjadi marketing kan dapat fee juga. Jadi manfaatnya itu banyak, bisa membantu tetangga yang mau sekolah kan, saudara.
dengan biaya yang minim, karena kita sering mengedukasi siswa itu pendidikan tuh sama-sama bagus dimanapun kamu sekolah bagus, itu kan tergantung orangnya yang sekolah semangat apa tidak kan. Sama halnya saya sering memberikan analogi, sesuaikan dengan kemampuan, bukan kemauan ya, kemampuan. Seperti halnya kita pergi ke airport itu kan, kita tujuan kita kan ke airport atau kapal pesiar tujuan kita ke airport. Ini kan ada opsi, bisa naik Alphard, Ferrari, naik Scoopy, bahkan bisa lewat shortcut lebih cepat nyampe di airport. Kan ini ada opsi, tidak ada yang jelek, semua bagus. Mengedukasi kita yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang kita inginkan gitu. Jadi ini semua ada levelnya di sini di BSA, dan kita kerjasama dengan hampir semua PT karena kita kan tidak boleh menyalurkan, ini nyambung dengan pertanyaan Pak Sudayi juga kan, Pak Romi tadi juga. Pak Romi, karena lembaga LPK itu tidak bisa menyalurkan kerja ke luar negeri. Kadang-kadang di masyarakat, fenomenanya di masyarakat, sekolah itu bisa memberangkatkan, itu fenomenanya, hati-hati itu. Karena yang domain yang memberangkatkan itu adalah PT yang di bawah agent BP2MI, agensi kapal pesiar atau hotel. Makanya LPK itu kerjasama dengan PT, MOU dengan PT, nanti kita menyediakan SDM, kita serahkan untuk screening di PT. Kalau sudah lolos, nanti prosesnya semua di PT nanti. Kita serahkan sama PT apakah dia mampu. Kalau tidak mampu, kita kita kasih pembelajaran lagi gitu. Dan ini apalagi tadi Pak Sudayi ini ya, untuk permodalan kan sudah saya jelaskan tadi, dan bisa siswa bisa bergabung di koperasi dan bisa meminjam di koperasi untuk biaya keberangkatan. Nah, dan pelatihan itu sudah saya jelaskan tadi. Angsuran, angsuran Pak Sudayi tadi kan ada angsuran. Kita memberikan kebijakan yang sangat luar biasa ini, karena situasi dengan PT pekerjaan di luar negeri itu kan tidak pasti kapan berangkatnya kan. Bisa molor 6 bulan, kalau kapal besar bisa 1 tahun. Kita berikan kebijakan dia bayar setelah di tempat kerja, setelah di hotel, di kapal pesiar, baru dia mulai cicil. Nah, sedangkan kalau ada dia mungkin aja ada dia tidak tidak sabar menunggu, atau jobnya belum dibutuhkan kan, lama dia mau cancel. Kalau di bank kan nggak bisa, harus bayar semua administrasi. Kita berikan free itu mengedukasi siswa, membantu siswa. Kita tinggal mengembalikan uangnya, tidak kena administrasi. Nah, karena memang cita-cita kita membentuk BSA ini memang tujuannya social entrepreneurs. Jadi ada sosial, ada bisnis. Gitu. Bisnis mulai dengan sosial. Gitu. Jadinya Tungkare kita banyak dukungan dari masyarakat. Berarti sama-sama jalan antara sosial dan bisnisnya, Pak ya. Dan bantuan-bantuan pun kita dapat dari kementerian. Kemarin UMKM BSA, flashback sedikit ke belakang, kita dapat bantuan sekitar 70 juta untuk UMKM BSA. Pelatihan bakery, dapat mesin dari Kementerian Perindustrian. Dan dari Telkom pun kita dapat bantuan juga prasarana gitu. Ya, meskipun support lah banyak. Dari meskipun banyak BSA bisa dikatakan ini baru berdiri kurang lebih hampir 3 tahun gitu ya. Tapi memang sudah supportnya dari pemerintah, kita juga dibantu, kita jalan sampai saat ini. Dan di Dinas Koperasi pun disupport benar-benar bagus dari Pak Kadis Dinas Koperasi. Jadi kita berjalan, dibimbing, dan bisa grafiknya naik lah gitu. Terus berikutnya pertanyaan ini udah ya, angsuran sudah. Terus nanti Pak Ketut yang menambahi nanti ya. Oke, silakan. Ini masalah PMI, TKW dulu kan TKI, sekarang kan PMI namanya. Nah, ini banyak dulu yang kena tipu, bahkan sekarang ya. Mungkin karena ada lembaga yang menjanjikan keberangkatan itu. Kalau di BSA itu tidak pernah menjanjikan keberangkatan. Yang menjanjikan keberangkatan adalah siswa itu sendiri. Kalau kalian mau berangkat, mendapat kerja di kapal pesiar, kalian belajar. Kalau kalian udah pinter, agensi di mana aja menerima. Begitu. Nanti mungkin ini masyarakat juga mungkin belum paham. Kalau udah LPK itu dia pendidikan maupun berapapun dia, kalau deal dia ngecasnya misalnya 100 juta,
kan tidak masalah, tidak bisa dipermasalahkan LPK itu, kecuali LPK itu yang memberangkatkan itu baru di luar jalur. Jadi masyarakat harus tahu juga bagaimana proses visa kerja itu bagaimana. Berarti proses pencarian kerja itu kan kalau kita masuknya di LPK berarti kita LPK sendiri yang mengkonekkan ke agensi yang legal di bawah BP 2MI atau secara mandiri karena di BSI tidak mengekang, bisa cari kerjaan sendiri juga dengan sertifikat yang koneksi yang dimiliki. Jadi pilihan banyak sekali multi pilihannya di BSI itu. Jadi prosesnya ngelamar kerja, kalau ini proses resmi ya biar tidak ada kena tipu nanti. Tidak ada yang instan cepat itu berangkat 1-2 minggu udah berangkat, itu mungkin bisa holiday atau dan lain-lain. Kalau bisa kerja itu 3 bulan kurang lebih, mungkin 6 bulan proses menunggu prosesnya itu. Bahkan ada 1 tahun. Karena itu kita harus melalui proses setelah kita lolos, kita mengurus dokumen dulu untuk persiapan mengapply visa. Sesudah visa, pembayaran pun bertahap. Setelah kontrak turun, kita mungkin kalau di darat ya bayar DP dulu. Proses ngurus visa, kalau visa turun kan sudah mau berangkat itu. Baru pelunasan. Kalau di kapal pesiar sama gitu juga. Kita ngurus dokumen, setelah ngurus dokumen apply visa. Kalau apply visa lolos, proses keberangkatan, tiket. Dan itu kapal pesiar nanti ke depan akan banyak memakai link nanti. Bisa mengelamar sendiri kan, ini kan zaman digital. Tidak perlu ke agensi, dia langsung lamar ke misalnya contoh Royal Caribbean, itu ada linknya. Kalau dia pintar melek teknologi, dia bisa minim cost. Dengan langsung apply ke perusahaan tersebut kan tidak ada pihak kedua ketiga. Ya betul. Pihak ketiga maksudnya. Jadi itu di sana keuntungannya Pak ya. Proses kerja kita proses visa kerja kalau kita sudah tahu, rasanya sulit kena tipu. Karena belum apa-apa kita sudah transfer uang, itu kan mencurigakan itu sebenarnya. Kita lihat dulu prosesnya, kan kita bisa cek PT yang legal itu di Bali Mantap. Jadi masyarakat harus tahu semua nih, di aplikasi itu ada namanya Bali Mantap. Jadi kalau ada yang menawarkan kerjaan, PT-nya apa? Kalau sudah kita mengetahui PT-nya, kita search di Bali Mantap di aplikasi itu, di Android kita bisa buka atau Apple juga bisa. Kita cek PT-nya ada kan di sana. Kalau ada di sana kan itu screening lah, proses visa kerja, mencari kerja. Sudah ada, baru kita percaya. Mungkin langsung ke agensinya, jangan online aja kita kan siapa tahu kan oknum dari PT itu kan bisa aja bermain. Kita langsung ke agensinya untuk pertama kali untuk ngelamar dulu, proses apply. Nanti berikutnya kan bisa online. Minimal kita tahu kalau ada interview, lolos, pembayaran semua di agensi, bukan di sekolah gitu. Jadi semua clear posisinya. Kalau LPK bertugas untuk mendidik sumber daya manusia, kalau PT bertugas menyalurkan siswa ke luar negeri. Itu bisa kerjanya begitu. Ada yang miss ya? Kayaknya itu sudah semua ya, sudah disampaikan. Bisa menambahkan, mungkin ada saya yang ketinggalan. Oke, silakan Pak Tut. Baik, mungkin menambahkan sedikit ya apa yang disampaikan oleh Pak Eka terkait dengan pertanyaan Pak Robi ya dari Penglihatan. Salam pelaut tangguh Pak Robi, ini satu profesi. Jadi untuk syarat bergabung BSA kan sudah dijelaskan tadi. Yang penting pertama itu pelaut dulu, pelaut dan dengan KTP itu aja sudah cukup. Kemudian untuk yang syarat masuk koperasi ya mungkin bisa saya jelaskan. Yang boleh bergabung seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah pelaut, PMI secara umum dan siswa. Itu untuk bergabung cukup dengan dana 1 juta Mbak Ayu ya. Itu rinciannya simpanan pokok 450, simpanan wajibnya 50 dan simpanan sukarelanya 500.000 seperti itu. Untuk siswa itu lebih ringan lagi, cuma 200.000 rupiah. Jadi terkait dengan pinjaman ya, jadi pasar kita kan menengah ke bawah ini. Jadi menyambung pertanyaan dari Pak Wayan dari Sawan ya. Jadi
untuk pembiayaan kita banyak sekali mengcover dari koperasi ya. Itu walaupun tidak punya anggunan, kita juga banyak kita berikan pinjaman, Pak Ayu. Jadi cukup dengan keterangan miskin dari perbekal itu juga kita banyak kita akomodasi, dan pencicilannya juga itu saat mereka sudah bekerja, itu sangat sudah kita kasih kebijakan yang luar biasa. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Romi ya, yang tadi lewat WA kalau nggak salah ya, itu izin menambahkan untuk agar supaya tidak kena tipu ya. Jadi poin utamanya kalau kita mau bekerja ke kapal ataupun ke land base ya, itu yang pertama adalah kita bekerjanya itu pasti dengan visa kerja. Ya, visa kerja. Kalau tidak dengan visa kerja itu mendingan jangan dah. Itu kita proses selanjutnya juga kita ada proses KTKLN namanya. Itu di Dinas Tenaga Kerja. BP2MI. Dan BP2MI juga tadi kita juga harus cek juga apakah agennya itu sudah tercatat di sana. Seperti itu. Kalau itu sudah komplit ya pasti prosesnya itu adalah legal. Dan kita di sini yang tergabung kan orang yang sudah berpengalaman semua. Jadi itulah fungsinya kita di sini, mengedukasi dan memberikan informasi kepada peserta didik kita supaya mereka tidak salah jalan dalam keberangkatannya. Jadi untuk masing-masing agen kalau menggunakan agen, karena ini ranahnya agen yang punya tanggung jawab keberangkatan, itu untuk nominal biayanya itu beda-beda dia. Tergantung agennya itu. Ya, kita bisa harus segini itu beda-beda, dan itu nanti prosesnya lewat agen. Kita cuma memantau saja. Jadi ini juga hal yang sangat penting sekali kita garis bawahi, karena ini kan terkait dengan TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang ya. Itu kita sangat concern sekali masalah itu, supaya jangan sampai peserta didik kita ada yang salah seperti itu. Ya, ini sudah ada yang bertanya juga melalui channel YouTube kami, dan pertanyaan dari Iluh Veloria itu sudah dijawab ya. Dari kedua narasumber, apa saja persyaratan kuliah di BSA begitu ya. Dan dari Putu Merta Ayu Tiningsih, program apa saja yang ada di BSA Kulit sudah terjawab ya Pak? Sudah terjawab ya. Kade Ita mempertanyakan apa yang membuat BSA Kulit itu spesial, kan banyak ada LPK lain di Singaraja, apa keunggulan BSA? Oke, bagaimana, bisa dijawab lagi? Ya, saya jawab nih. Oke, silakan dijawab Bapak, singkat padat jelas ya, karena keterbatasan waktu nih. Kada itu dia. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Apa bedanya kita dengan LPK lain? Iya. Karena LPK BSA Kulit itu pemiliknya adalah koperasi, anggota. Kalau lembaga lain mungkin dia perorangan dia, 2 orang atau 3 orang. Kita banyak orang nih. Jadi kekuatan kita lebih besar untuk membantu masyarakat atau menghimpun dana, membantu orang. Jadi lebih besar, dan kesempatan untuk sukses ini kita oper sharing ke masyarakat, bukan lagi individu gitu. Siapa masyarakat yang menangkap peluang ini bisa bergabung sekolah bagi BSA dan bisa memiliki sekolah itu sendiri. Itu bedanya dengan lembaga lain. Sistemnya kita itu pemiliknya adalah masyarakat gitu. Masyarakat yang tergabung di dalam BSA atau PMI, karena anggota kita kan memang sudah aktif PMI dan ex PMI yang sudah berpengalaman. Kalau dia bercerita tentang kapal pesiar pasti dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu marketing kita juga, dan siswa juga marketing kita yang mengetahui langsung bagaimana proses pendidikan di BSA itu. Bahkan baru 2 minggu atau 3 minggu sudah diinterview, ada lolos untuk bekerja ke luar negeri gitu. Makanya tergantung kita sendiri, siswa sendiri kalau mau semangat belajar, tidak nyampe 2 bulan atau 3 bulan sudah lolos interview, ditempatkan di luar negeri. Oke, iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Cynthia Dewi. BSA bisa dikatakan baru berdiri, bagaimana para pendiri serta staf di BSA College dalam mempertahankan kestabilan dari keberlangsungan BSA College ini, dan bagaimana dengan harga program-programnya? Singkat saja Bapak ya, karena kurang lebih 1 menit ke depan ini kita punya waktu ya. Nampaknya ramai ini pendengar yang bertanya. Silakan Bapak. Ya, mungkin bisa saya jawab dari Cynthia ya. Ya, Cynthia Dewi. Untuk strategi kita kita harus tetap karena ini pemiliknya adalah banyak ya.
dalam bentuk koperasi kita harus komitmen sama-sama gitu. Komitmen sama-sama, terus bekerja, jangan cepat puas gitu, tetap inovatif, berkreasi dengan marketing terutama kita tempuh dengan berbagai cara gitu. Dan untuk anggota koperasi kita saat ini juga kita bikin tagline ya, tagline Koperasi Desa Besa, kita bisa gitu. Kita bisa, kayaknya itu knowledge ya, kita semua anggota harus tahu semua apa itu koperasi. Kadang kan mereka tidak semua paham hak dan kewajibannya dan sebagainya. Kemudian inovatif ya, tetap berinovasi, kemudian trustworthy ya, ini penting sekali, kepercayaan itu. Kalau kita masyarakat percaya, apapun yang kita bikin itu kita laksanakan pasti berhasil gitu. Baik ya, sudah semua terjawab ya Pak ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber yang lokasi BSA Kulit ada di Jalan Cempaka nomor 15 begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Putu Eka Saputra SE atas kehadirannya, begitu pula Bapak Ketut Dharma Sati SAP juga atas kehadirannya dalam dialog interaktif Hai Balikankan, sudah sharing juga seputar topiknya aktivitas PMI pasca pandemi. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih ya karena baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Yang pastinya salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi hari ini Rabu 22 November 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 1